Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa pentingnya menuntut ilmu di dalam agama kita. Dan kita juga mengetahui bahwa agama memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Di samping kita mengetahui anjuran dan pentingnya menuntut ilmu, kita juga harus mengetahui bahwa ada adab ketika menuntut ilmu, yang mana di antara adab seseorang ketika menuntut ilmu adalah pentingnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu memiliki niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, serta berharap ridho dan keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan niat yang ikhlas adalah pondasi bagi penuntut ilmu. Dan bagi siapa saja yang menuntut ilmu tidak berlandaskan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan ancaman berat bagi mereka, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya itu karena wajah Allah, akan tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali mendapatkan manfaat dari duniawi, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak mendapatkan bau surga di hari kiamat. Ini penting bagi kita untuk berhati-hati di dalam menuntut ilmu, bahwa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Akan tetapi apabila seseorang mengatakan, saya ingin mendapatkan ijazah tidak untuk semata mengejar dunia, akan tetapi di zaman sekarang yang menentukan standar keilmuan seseorang adalah ijazah yang ia miliki, maka kita katakan, apabila orang tersebut ingin mendapatkan ijazah untuk menyebarkan manfaat, baik dalam bentuk mengajar maupun dalam perkantoran dan lain-lain, maka hal tersebut tidaklah masalah. Lalu hal yang penting lagi yang perlu kita perhatikan adab ketika menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain, yaitu kita berniat dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain, disebabkan asal manusia itu adalah kebodohan,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah berikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di sini kita mengetahui bahwa kita lahir tidak mengetahui apapun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran untuk belajar terhadap apa yang kita dengar, dan penglihatan untuk belajar apa yang kita lihat, dan afidah, hati, belajar apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk untuk kita. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Lalu, apakah ketika kita mengetahui ilmu, apakah wajib bagi kita untuk menyebarkan ilmu tersebut di masjid atau di halaqah-halaqah, atau kita menyebarkan ilmu tersebut di setiap hal, di setiap saat? Jawabannya adalah kita memberikan ilmu itu di mana saja, di setiap hal. Kita memberikan ilmu manfaat kepada orang, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walau ayah, walau satu ayat. Maka sampaikanlah kepada seorang, sampaikanlah ilmu tersebut meski satu ayat, dikarenakan pahala yang kita dapatkan apabila kita mengajarkan kepada satu orang dan orang tersebut menyebarkan ilmu tersebut ke orang yang lain, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Begitu juga dia menyebarkan ke tiga orang atau ke orang yang ketiga, maka kita akan mendapatkan pahala 3 orang, begitu seterusnya. Maka dari itu pentingnya kita untuk mengangkat kebodohan dari diri kita yang pertama, lalu dari orang lain. Sekian yang bisa kita sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.